Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bertemu lagi pada renungan persekutuan doa Kamis. Sebelum kita masuk dalam renungan kita lebih dalam, mari kita mempersiapkan hati kita hidupkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Tak henti-hentinya kasih dan rahmat-Mu yang menyertai hidup kami. Dan pada kesempatan indah ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus menuntun kami, membimbing kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perenungan kita di bagian 3 yang bertema tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah. Nats yang menjadi pembimbing kita pada hari ini dalam perenungan kita terambil dalam Lukas 12 ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 21 berbunyi demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan keilahian Kristus itu melihat konflik yang terjadi di antara kita semua disebabkan oleh kebanyakan cinta akan uang. Ya, cinta akan uang. Jangan kita malu untuk mengakui tentang hal ini. Entah kita senang atau tidak, uang memainkan peran yang menentukan dalam kehidupan kita. Tanpa uang, kita akan terus gelisah dan khawatir. Mencari uang sesungguhnya tidak salah. Namun, meskipun keinginan untuk bebaskan diri kita dari masalah-masalah yang timbul karena kemiskinan, seharusnya itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang jahat, tetapi mengabdikan. Saya ulangi, tetapi mengabdikan hidup kita untuk mencari materi akan menjadi kita budak dari keegoisan kita. Apa yang disebut oleh Alkitab sebagai mamon adalah benar-benar uang dan iblis. Alkitab dengan jelas mengatakan mamon adalah benar-benar uang dan iblis. Uang di tangan adalah kekuatan bagi yang memilikinya. Ya, benar ya? Uang di tangan adalah kekuatan bagi yang memilikinya. Tetapi ketika apa yang ada dalam tangan menentukan apa yang ada di dalam hati, maka apa yang sesungguhnya yang menggerakkan kita itu bukan lagi uang, tetapi mamon. Tidak seorang pun pria maupun wanita ya yang dapat melayani dua tuan. Tidak seorang pun dapat tunduk kepada Allah dan sekaligus tunduk kepada mamon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya seseorang itu bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan dan juga kaya di materi, dalam berkat-berkat materi. Orang-orang yang menyadari dirinya yang adalah hamba-hamba Allah, mengerti bahwa uang itu harus melayani dirinya. Uang itu harus melayani kita dan Tuhan, bukan sebaliknya kita yang melayani uang, bukan. Tapi uang itu yang melayani kita dan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak akan tergoda akan emas, tidak akan tergoda akan barang-barang mewah atau perak apapun sekalipun itu. Tidak akan tergoda untuk orang-orang ini ketika mereka memiliki konsep yang seperti ini.
Beberapa orang tampak miskin dalam hal-hal rohani dan kaya dalam hal-hal duniawi. Banyak sekali yang terjadi pada saat ini. Beberapa orang mungkin tampak miskin dalam hal-hal rohani dan kaya dalam hal duniawi. Mereka mungkin membungkus atau menutup dirinya dengan kehidupan mereka, dengan kemegahan dan kemewahan. Tetapi tidak seorang pun yang lebih tahu akan kekosongan jiwa mereka daripada mereka sendiri dan Tuhan. Ya, mungkin kita bisa membungkus diri kita dengan kekayaan, dengan hal apapun itu yang kita kelihatan kemegahan kita. Orang kan tahu, wah, kita melihat kita sangat megah dan mewah. Tetapi orangnya tidak akan tahu bagaimana diri kita lebih dalam kerohanian kita, apakah kita kosong atau tidak. Orang-orang tidak tahu. Yang tahu hanya kita dan Tuhan kita. Dan yang paling sulit itu ketika orang-orang yang miskin secara rohani dan miskin secara ekonomi, yang sangat sulit Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bagi mereka kehidupan hanya menawarkan sedikit kebaikan, tetapi penuh dengan masalah dan kekesalan hati yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa sih arti sesungguhnya dari menjadi kaya di hadapan Allah? Apa arti sesungguhnya dari menjadi kaya di hadapan Allah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan segala sesuatu yang kita miliki habis dihantam entah itu bencana alam, habis segala sesuatu, bahkan seisi keluarga kita, tidak satu pun yang tersisa. Sesungguhnya Bapak yang terkasih dalam Tuhan, itulah keadaan setiap kita pada saat kematian, saat kita menghadap pencipta kita. Kekayaan real kita yang nyata dalam diri kita hanya yang terdapat di dalam jiwa kita. Dan satu-satunya kekayaan yang dapat kita bawa itu berasal hanya dari Kristus saja. Bertanyalah pada diri kita sendiri Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Adakah sesuatu di dalam diri kita yang sesungguhnya yang berharga? Entah itu dalam garasi kita, aset kita, rekening bank kita, bahkan di sudut hati kita yang lebih dalam. Adakah sesuatu yang berharga di dalam diri kita? Banyak di antara kita yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperoleh belajar kesenian, untuk menyempurnakan keahlian. Hal ini memang membawa sukacita ke dalam hari-hari kita. Tetapi di dalam kekekalan, semua itu hanyalah hal-hal yang kecil. Pernahkah kita membayangkan ketika orang-orang seperti ini, dia mencari kekayaan, dia memperlengkapi dirinya dengan sempurna, dengan sesuatu keterampilan yang hebat, dan mengabaikan Allah dalam dirinya, maka kita akan melihat bahwa neraka yang sesungguhnya akan dipenuhi oleh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang sangat populer, pandai berbicara dan lain-lain. Karena orang-orang yang seperti itu, yang ada di situ, tidak mencari kekayaan Allah dalam hidupnya. Tapi terkasih dalam Tuhan, menjadi kaya di hadapan Allah adalah memiliki Dia.
Menjadi kaya di hadapan Allah yaitu memiliki Dia, menjadi bait-Nya, membawa serta dalam hati kita sesuatu yang mulia. Kemanapun kita pergi, kita terus menjadi bait-Nya, karena kita memiliki Dia. Menjadi kaya di hadapan Allah adalah disegarkan terus menerus oleh sumber dari segala yang baik. Di hati seseorang yang paling dalam, kekayaan yang diberikan oleh Allah tidaklah terbatas, sebab Dialah, yaitu Allah kita yang kekal. Saya tekankan lagi, menjadi kaya di hadapan Allah adalah memiliki Dia, menjadi bait-Nya, serta di dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa menampilkan kehidupan yang mulia. Kemanapun kita pergi, kita harus sadar kita adalah milik Allah, milik Dia, sehingga kita dalam hidup kita menampilkan itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa sih yang seringkali dikatakan dalam Alkitab? Ya, sering dikatakan dalam Alkitab tentang warisan kita. Warisan dalam Alkitab. Warisan kita adalah sesuatu warisan yang dalam kemuliaan. Sebuah tempat di mana kita akan hidup dalam istana terang yang kekal. Di suatu tempat yang kekal itu tidak akan ada lagi dosa dan penderitaan. Itu adalah warisan untuk kita ketika kita memiliki Dia dalam diri kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mendekat kepada Allah berarti memahami bahwa apa yang benar-benar kita miliki dan bisa sampai kepada kita adalah berasal dari Dia dan melalui Dia. Kiranya melalui renungan firman ini menjadi berkat bagi kita. Amin.